Tes 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 1 2 3 tes tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini gua bakal ngelanjut lagi nonton aneh yang judul Bocil The Rock ya, episode ke-6 kayak gitu. Jadi di episode sebelumnya itu menjadi salah satu episode gitu ya, yang akhirnya setelah 5 episode gitu ya akhirnya muncul gitu, bisa bilang kayak konser pertamanya mereka gitu. Dan ya konsernya kalau menurut gue bagus banget gitu ya, bagus banget, lagunya juga enak gitu ya, lagu fullnya gue juga udah dengerin di web atau di channel Aniplexnya langsung gitu ya. Dan apa namanya, banyak ternyata yang salah itu menyalahpahami tentang apa tuh namanya, animasi yang mereka kira itu adalah CG di apa tuh namanya, di waktu pas tampil konsernya gitu. Itu sebenarnya bukan CG, itu tuh sebenarnya kayak, jadi mereka tuh sepertinya shooting footage asli, jadi kayak orang main band beneran dan itu dijadiin 2D gitu loh istilahnya. Dan 2D itu apa namanya, benar-benar dibuat semulus mungkin. Dan ini benar-benar Cloverworks banget. Kalau misalkan lu belum nonton kayak Sonobiske atau mungkin kayak apa namanya, something-somethingnya seperti itu gitu ya, yang lebih soul tapi pergerakan itu pasti kayak real banget. Nah itu sebenarnya Cloverworks itu menggunakan metode itu. Jadi mereka itu kayak menggunakan footage atau sampel lah bahasanya, sampel dari dunia nyata, nah akhirnya dijadiin ke animasinya gitu. Makanya setiap animasinya Bocil The Rock, kalau misalkan lu inget, itu tuh pasti kayak ada pergerakan yang entah kenapa kayak benar-benar mulus banget gitu loh, kayak real banget gitu loh, kayak unik banget gitu. Makanya apa namanya, itulah Coverbox gitu ya. Nah apa namanya, jadi yang kemarin itu bukan 3D CG. Nah kemungkinan 3D-nya itu cuma di bagian alat musiknya, dan alat musik kan memang susah gitu ya, karena memang detail dan gak boleh berubah. Makanya mungkin pakai 3D-nya itu adalah di alat musiknya doang. Tapi semua kayak kemungkinan gitu ya, animasi yang mereka ngeband dan lain-lain itu semuanya itu 2D kayak gitu. Tapi ya apa namanya, mood gua pribadi ya itu benar-benar bagus banget, benar-benar bagus. Bahkan meskipun gue langsung tahu ya itu bukan 3D gitu ya, tapi ternyata bisa menipu orang bahwa itu tuh 3D CG, itu suatu hal yang apa ya, suatu hal yang cukup jarang gitu ya, dimana itu tuh sebenarnya 2D tapi orang anggap itu 3D gitu. Ini pernah terjadi juga kan di Chainsaw Man gitu kan, orang anggapnya waktu pasti siapa tuh namanya, waktu pasti um, Denji waktu itu lari dari zombie kan ada pergerakan yang benar-benar kayak manusia banget kan, sampai dia kayak jatuh-jatuh. Itu sebenarnya dia tuh menggunakan sampel orang asli sebenarnya. Jadi animator itu kemungkinan menggunakan entah footage diri dia sendiri atau misalkan apa dijadiin gambar gitu. Itu bukan suatu hal yang salah cuy, itu ada kok ilmunya yang seperti itu kayak gitu. Nah pokoknya kayak gitulah, kemarin bagus banget, lagunya enak, dan Boci akhirnya gue bisa lihat perkembangannya dia gitu. Salah satu hal yang gue seneng banget, makanya gue sampai sekarang gue masih megang Best Waifu Fall 2022, gue masih pegang Boci gitu. Karena apa namanya, bener-bener entah kenapa gitu ya, memang ya personal aja gitu, gue suka aja gitu sama Boci kayak gitu ya. Oke, langsung kita mulai untuk episode ke-6 ya dari Boci The Rock. Oke, episode 6 kita mulai saja. 1 2 3. Oh dari cap ya. Oh recapnya lucu ya. Iya disuruh gabung band. Wow. Jadi kayak ini ya, pertarungan gitu cuy. Lolos Bang Jare, hore. Tantangan baru ya, apa nih? Ya. Yeah. Oh iya, 5 tiket, dia harus jual 5 tiket. Iya, dia harus jual 5 tiket. Ada gimana nih? Semalam. Oh, udah mau jual. Ya mau jual, kasih ke orang tuanya. Masa Inunya juga boleh? Gila. Iya. Jadi masih dua. Ya masa anjing gak dibolehin masuk gimana? Astaga, Boci, Boci. Udah telah saking kamu, saking putus asa aja. Ya, iya. Baru dua.
Iya, cuma ayam sama ibunya doang bisa. Iya. Ih, semoga suka banget visualisasinya anjir. Tuh jadi kayak pixel art ini keren. Buset. Wah, jadi keren sih. Wah, ini niat sih sumpah pixel art cuy. Yo, dapat bantuan. Ya, ya. Ada aja jujur banget. Ya. Ya. Iya. Oh, oke. Gambar tangan lebih menarik. Hmm. Oh, ya udah pada dijual semua. Ya. Ya. Tapi gue yakin temennya udah ekspektasi kalau dia itu gak punya temen sih. Ya, gila langsung ke gila. Ujung-ujungnya langsung ke apa namanya langsung dikeluarin aja gara-gara gak bisa jual 5 tiket gila. Iya, banyak yang halu emang sih ini ya. Oh, siapa karakter baru kah? Ini karakter baru nih ya. Obat pengar. Ini minta atau kayak gimana? Ini ngerampok apa gimana anjir? Mintanya banyak banget itu karakter baru kayak karakter baru ya. Aduh, anjir. Jadi kayak ini saya si bocil lagi frustrasi gitu ya karena apa namanya dia tuh nggak bisa ngejual apa namanya nggak bisa ngejual 5 tiket karena kan masing-masing harus ngejual 5 tiket kan. Dan tadi muncul karakter baru yang kemungkinan nanti ya pasti apa namanya gua nggak tahu ya apakah ada, jadi bantuan untuk bocil atau enggak gitu ya. Tapi saya kan ayah ibunya datang gitu ya tinggal 3 lagi nih. Bisa jadi si orang ini bakal datang juga kemungkinan. Si gua nggak tahu siapa namanya tuh ya. あなた光を咲けうん光を咲けダダダダダダダダダダダダ Teneng teneng teneng. Oke. Obat sakit perut ternyata. Ya dibeliin kerang juga. Dibeliin dong oh bocil, oh my god.
Oh, oke. Jadi dia kebanyakan minum ya. Mabok ya. Goto Hitori. Ya, nggak jadi balik. Gila, udah dikasih ini masih aja ngeminum lagi aja nggak ngerti gue. Astaga, banyak banget. Gini udah dikasih obat ini, dikasih ini. Masih aja minum anjir. Gila, gila. Ngomong patung dia udah stres dia. Udah pergi pergi pergi. Oh no. Oh, dia anggota band juga. Wah, ya dibanting ya. Misalnya kan band kayak gitu kan. Ya, ya terlalu panik dia jadi dia oh. Oh, dia bisa main gitar. Jadi saya tadi kan dia bilang sih mau dijual kan, tapi saya kayak malah ngasih saran yang mau bermotivasi gitu loh. Oh, dia main bass. Terus bassnya kemana? Ya, dia lupa nih. Lupa nih. Ya, cinta itu luar biasa. Dia lupa air. Alkohol nomor satu berarti ya berarti. Iya. Sepul Ultra we. Hmm. Gila ada orang. Tapi biasanya kayak gini dia tuh punya masalah sendiri cuy kayaknya. Buset, permasalahan yang ini buat ya. Alkohol saya melupakan semuanya. Gak delik karena setan sih sebenarnya bukan alur kebahagiaan. Kebahagiaan menjadikan. Nggak bayangin.
Masa dewasa boci ya jadi hikikomori emang ya. Wah, gila saya jadi dewasa gini. What the fuck? Putar itu yang umur 5 tahun itu kan? Oh, fotonya dia dulu. Ya, jadi hikikomori dia sekarang kalau misalkan nanti ini ya. Ya, jadi masa depan suram ya. Dari Naruto mah. Ya. Nih ngapain? Eh, oh petungan jalanan. Ya, loh, tiba-tiba jadi pertunjukan nih kaget. Oh iya ya, bener ya. Tapi masalahnya si Boci udah siap belum nih mentalnya nih ya? Iya, gimana tuh? Gila ada teman-temannya. Kita teman-temannya dia. Ya, gimana Boci? Dia udah sama temennya itu ya? Gelo. Dia jadi penonton dia. Aduh Boci, Boci. Hmm. Wah, ini gelo suaranya. Oke, dia buka mata ya sekarang. Ya, ini pasti kayak begini ya. Istilahnya kayak iya, kalau udah deket ya tahu lah istilahnya. Tapi kalau ini ya ini. Gimana nih? Oh, dia sambil nutup mata, cuy. Oh, jago nih ya si. Siapa sih namanya nih?
Oh, iya. Jadi saya yang di depan lu itu bukan musuh. Iya. Oh, let's go Mochi. Oh, keren Mochi. Tapi dia udah sedikit dia udah gak seneng banget gitu loh. Maksudnya ngelihat Mochi berkembang kayak gini aja. Hmm. Hmm. Tapi tiketnya gimana itu? Setiga kan? Oh, oke. Masih ngecit aja dia. Oh, ini ya. Oh, dua tiket. Oh. Langsung ini dia. Oh my god. Kabar Mas. Makan aku selalu ya. Hmm. Ya, gue suka banget sumpah PAV aja kayak sore itu kayak cara pembawaannya. Ya, benar polisi. Ya. Ini siapa namanya ya? Si ininya dah. Dikasih lah ke si ininya. Iya. Oke. Siapa ini namanya? Gak, gak tanyain namanya gitu loh. Hmm. Tadi keren gitu kan saya yang tiket terakhirnya buat gua gitu kan. Dia sukses gini gini gini. Gua kan punya duit lagi gitu. Astaga, gila gila. Siapa sih itu namanya anjir sumpah deh. Kasih tau gak sih itu namanya? Hmm. Hmm. Oke, dapat pesannya ya. Ya, nggak percaya mereka. Ya, nggak percaya dia. Mereka udah nggak percaya. Kasihan banget Mochi.
Habis ya. Oke 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 oke. Bagus ya. Jadi pernah karakter baru tadi ya. Tadi gua nggak tahu namanya siapa ya. Tadi diomongin gak sih namanya anjir? Bocinya pun juga nggak manggil nama kan tadi. Kayak tadi istilahnya siapa tuh namanya si ceweknya tadi suka mabuk gitu ya. Jadi dia tuh cinta yang pertama itu adalah alkohol, yang kedua itu adalah bass kayak gitu. Dimana bassnya pun ditinggal gitu ya bahasanya. Jadi gelo gelo. Misalnya yang apa tuh namanya yang eh yang uniknya gitu ya bahasanya tadi si pemain bassnya ini dia itu kayak apa ya? Kepribadiannya itu kayak agak random gitu loh. Jadi apa namanya? Ya mungkin karena dia tuh udah dewasa gitu ya. Kemungkinan kayak dia tuh udah umur-umur 25 enggak 24, 25 kayak apa 24, 23. Kuliahan lah paling kan. Atau udah lulus kuliah gitu. Oke, habis ya. Ke rumahmu. Mihai Gurahai. Rasanya begitu gitu loh. Ya itu sudah ke 6 ya dari Boci The Rock. Ya itu tadi untuk saudara keenam dari Bocil The Rock. Kemudian saat ini ya bisa dibilang apa ya terusan lah ya masih daripada episode sebelumnya di mana si Boci harus menjual 5 tiket gitu ya. Menjual 5 tiket dan akhirnya kan dia niat awalnya ayah ibu terus saya kira adeknya yang umur 5 tahun sama anjingnya gitu kan. Jadi tinggal ngejual satu tiket tapi ternyata anjingnya sama adeknya nggak bisa ikut karena kan ya adeknya masih kecil terus anjingnya juga nggak boleh masuk gitu kan. Jadi ayah sama ibunya doang gitu. Sisa tinggal tiket-tiket nih. Nah dia bingung tuh ngejual tiket-tiket itu kayak gimana sampai kayak ngehayal lah inilah sampai kayak ngehayal kayak kalau nggak bisa ngejual dipecat lah sumpah Boci itu apa ya Boci itu dia tuh suka ngayal banget cuy suka kayak ngehalu gitu loh jadi dia itu kayak mikirnya itu nggak udah nggak tahu kemana gitu dan itu lucu sih kalau menurut gue gitu itu karakter itu menurut gue ya istilah karakter yang kayak Boci ini cukup jarang karena biasanya kalau karakter yang em, apa tuh namanya yang kayak introvert kayak gitu-gitu tuh memang kebanyakan itu biasanya suka halu cuy gitu jadi kayak apa tuh namanya itu suatu hal yang memang realitanya itu begitu dan Boci itu digambarin seperti itu meskipun ya ini lebih parah ya jadi kayak rasa insecure-nya dia sama rasa kayak ngehalunya itu gitu ya itu tuh digabung jadi satu makanya apa tuh namanya rasa ngehalunya itu pasti bagian daripada insecure-nya dia kayak misalkan tadi yang dia kalau nggak ngejual tiket pressure-nya adalah dia itu bisa dipecat kayak gitu-gitu kan kayak tekanannya kayak gitu-gitu loh. Jadi apa namanya memang Boci itu memang seperti itu gitu ya. Dan kita tadi ketemu sama salah satu karakter baru ya yang baru dikenalin. Gue nggak tahu namanya siapa. Tadi kayak gue nggak tahu tadi dia tuh ngomong nama atau enggak ya gue lupa. Tapi yang jelas gue nggak tahu namanya. Tapi pokoknya dia tuh pemain bass gitu ya. Pemain bass dia tuh anggota band juga dan dia tuh kayak udah dewasa lah saya mungkin udah umur 24-an mungkin ke atas gitu ya. Jadi apa namanya mungkin ya tapi gue nggak tahu juga sih atau kuliahan gitu nggak tahu juga gitu ya dan pokoknya dia tuh udah minum alkohol dan dia tuh cinta alkohol sama bass kayak gitu ya dan akhirnya dia tuh pokoknya ngebantuin lah ya bahasanya si Boci untuk bisa ngejual 3 tiket terakhir yaitu dengan apa namanya menggelar apa namanya apa sih bahasanya konser jalanan lah bahasanya pertunjukan jalanan kayak gitu dan ya akhirnya berhasil tadi ada 2 orang tadi ya yang apa namanya yang ngebeli dan tadi ada tiket terakhirnya pun dibeli sama si yang cewek bass ini gitu ya. Nah sebenarnya yang paling gue suka adalah selain dengan pengenalan karakter baru tadi adalah bagaimana kayak masih diteruskan gitu ya perkembangan karakternya Boci dimana kalau misalkan ini Boci yang di episode 1 2 3 aja deh istilahnya gitu ya. Boci ini masih belum bisa tampil cuy. Masih apa ya? Masih apalagi ini kan pertunjukan jalanan gitu ya yang apa notabene kan pasti lebih apa ya? Lebih luas gitu dibandingkan di sebuah ruangan gitu ya. Istilahnya dan itu apa namanya? Suatu hal yang pasti pressure juga cukup tinggi apalagi kan ini bisa dibilang ya menjadi pertunjukan pertamanya Boci di depan lumayan banyak orang berbeda dengan yang waktu pas di episode 5 kemarin itu kan cuma di depan kakaknya si Nijika sama si temennya itu kan istilahnya. Jadi apa namanya situasinya beda gitu loh. Makanya di sini kayak
dimana kayak dia tuh kayak ngelihat bahwa si yang orang-orang di depan ini bukan musuh kayak gitu-gitu. Itu tuh kayak apa namanya, kayak bagus banget gitu lah, maksud gua kayak menunjukkan banget bahwa si Bocci ini kayak oh di depan gue ini bukan musuh kayak gini kayak gitu. Dan kata-kata bukan musuh itu kan berasal dari si yang apa tuh namanya, si yang cewek bass ini kan. Nah, feeling gua adalah si cewek bass ini kemungkinan mungkin pernah mengalami hal-hal kayak gitu juga cuy. Jadi kayak mungkin kayak rasa gugup ketika tampil dan lain-lainnya gitu. Nah, makanya dia tuh kayak memberikan apa namanya, semacam masukan-masukan gitu lah bahasanya, masukan-masukan kepada si Bocci yang mungkin dia pernah alami gitu. Jadi kayak masukan dari seorang senpai lah bahasa kayak gitu kan. Makanya ini yang gue suka banget lah tadi, yang salah satu apa ya, pokoknya yang melibatkan Bocci lah bahasa. Dan itu selalu terjadi di setiap episode gitu. Dan itu suatu hal yang gue suka banget sih. Kayak Bocci itu selalu kayak ada berkembang. Makanya literally episode 5 kemarin dia tampil dengan bagus, dan di sini pun akhirnya dia tunjukin kemampuannya dia juga kan, seorang gitar hero gitu ya istilahnya. Dia kan punya YouTube gitu ya, gitar hero. Dan maka tadi sih yang cewek bass tadi kan juga apa namanya, juga kaget gitu ya, dan dia melihat potensinya Bocci, gini ini orang pasti bakal bersinar nih nanti kayak gitu kan. Jadi apa namanya, memang Bocci itu punya kemampuan, cuma masalah tentang apa namanya, masalah tentang mentalnya dia aja sebenarnya, masalah insecurity-nya dia aja sebenarnya si Bocci ini gitu. Intinya kayak gitu. Dan ya kayak intinya terjual, dan kita bakal lihat episode berikutnya, kemungkinan bakal konser. Gua nggak tahu episode berikutnya atau episode berikutnya lagi, tapi kita lihat lah ya. Harusnya sih sekarang udah mulai masuk ya musik-musik gitu ya, soalnya kita udah nunggu 5 episode gitu ya, bahasa 5 episode apa namanya awal, dan musiknya itu belum ada gitu ya. Dan memang istilahnya kan kemarin gue soal ngomong ya, kayak kenapa sih di Bocchi The Rock itu kayak konser itu kayak dikit banget, dan itu kan pasti memang menyesuaikan daripada manganya gitu kan. Jadi kalau manganya belum ada konser ya mereka nggak bisa masukin konser ke dalam animenya gitu. Itu satu hal yang baru gua ngeh ketika gua setelah nonton cuy. Jadi setelah nonton episode 5 kemarin, oh iya kemarin nggak ada konser ya istilahnya 5 episode. Jadi istilahnya kalau misalkan lu banyak yang ngiranya gitu ya, kayak akhirnya setelah 5 episode kita dapat konser ya istilahnya, karena memang di manganya baru ada konsernya itu literally di chapter sekian di episode 5 tentunya gitu ya. Itu baru apa namanya, memang seperti itu. Barang aja kedepannya gitu ya, episode 6 berikutnya, episode 6 ini sih, episode 7 berikutnya gitu ya, itu bakal banyak lagi konsernya gitu loh istilahnya. Makanya biar istilahnya musik yang nanti ditampilin juga lumayan banyak gitu. Dan ya animasinya juga bagus banget sama seperti episode sebelumnya gitu ya, yang membuktikan banget bahwa bagaimana Coverworks itu kayak menggunakan kamera movement, terus bagaimana kayak itu jelas banget, itu pasti pakai footage asli itu. Jadi pas dia main gitar itu nggak mungkin imajinasi animatornya, itu pasti pakai footage asli digambar tuh sama animatornya gitu loh. Jadi apa namanya, itu keren sih maksud gua. Tadi kameranya kayak misalkan di episode sebelumnya itu ada yang dia itu kayak di kepala gitarnya tuh, yang bagian biasanya itu yang di ujung gitar. Terus kalau di sini itu kayak di bawah gitarnya gitu. Jadi kayak ngadep ke mukanya Bocci. Itu bagus banget sih kalau menurut gua. Kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk episode ke-6 dari Bocchi The Rock. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-7 kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.